Wakila inal Islam kulluh, bahkan dikatakan hadis ini cerminan dari Islam yang penuh. Karena dalam Islam itu hanya ada perintah melakukan kebaikan dan larangan melakukan keburukan. Li'anna a'malu syar'iyah imma ma'rufun yajib al-amru bihi au munkarun yajib an-nahyu anhu. Islam cuma dua. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu perintah siapa? Ketika kita meninggalkan itu larangan siapa? Sehingga setiap melakukan sesuatu kita ada nilai. Karena ketika meninggalkan karena Allah melarang. Karena Rasul melarang. Ketika kita melakukan karena Allah memerintahkan, karena Rasul memerintah. Makanya kita tidak boleh taat kepada orang yang melakukan maksiat sekalipun dia seorang pemimpin. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik ini segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi orang yang bahagia, menjadi pemenang, kita harus menjadi umat yang mau mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi syarat menang, syarat bahagia itu adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Apa yang kita mampu kaitannya dengan mengajak orang lain, memerintahkan kepada orang lain, itu sudah Allah berikan kepada kita.
Artinya setiap manusia itu Allah berikan potensi, kemampuan untuk mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Sudah tentu ada perbedaan kemampuan, ya, tetapi potensi itu ada pada setiap manusia. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dalam kehidupan ini kemungkaran. Lalu ketika kita melihat kemungkaran, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkaran tersebut? An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Muttafaqun rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi. Sekarang ini melihat yang dilihat jauh, tapi kita bisa melihat sekarang. Ya, tidak mesti yang kita lihat itu dekat, jauh di sana. Di Iran kelihatan kan? Apa yang terjadi di Iran kelihatan sama kita sekarang. Ya. Siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka kemungkaran itu supaya dicegah, supaya dirubah dengan tangannya. Tangan ini artinya kekuatan, kekuasaan. Setiap kita ini punya kekuasaan, cuma mungkin terbatas. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, bisa jadi dia bisa mencegah kemungkaran tadi atau bisa merubah kemungkaran tadi. Pertanyaannya adalah, kita punya kekuatan apa enggak? Punya kekuasaan atau enggak? Kalau punya, kalau ada kemungkaran, kita harus berani mencegahnya dan berani merubahnya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau memang tidak punya kekuasaan, tidak punya keberanian, tidak punya kekuatan. Pabilisanihi, cukup ngomong saja, bicara, ditegur orangnya, diingetin. Ya. Kalau memang tidak punya kekuatan. Fa'in lam yastati, ternyata negur juga ogah, nggak berani. Bisa jadi kita tegur galakan dia, ya. Kita tegur malah dia yang lebih marah. Ya, sudah. Yang terakhir yaitu fabiqalbihi, dengan hati, dengan berdoa. Ya, suka bilang orang kalau cuma bisa doa doang cemen, takut. Ya. Tapi harus berbuat. Ya. Jadi ketika ada yang melakukan kemungkaran, sekecil apapun kita harus berbuat. Yang paling minimalis adalah dengan hatinya, dengan berdoa. Dan Rasul bilang apa? Wadzalika ad'aful iman.
Kalau cuma di dalam hati doang, berdoa doang, itu imannya lemah. Imannya lemah. Tapi kalau dengan tangannya, ada orang mungkar, tempeleng aja gitu. Misalkan, dia tempeleng aja udah. Awas lu kalau berbuat lagi. Dengan kekuatan. Tapi Allah memang memberikan kepada manusia berbagai macam kemampuan. Kembali kepada kita, ya. Yang jelas kemungkaran ada nggak di hadapan kita? Ada, ya? Ada. Cuma bisa jadi dianggap biasa saja. Mau nempeleng nggak berani, ya. Mau negor nggak enak, bukan nggak berani, nggak enak. Nggak enak sama nggak berani sama apa enggak? Sama juga, nggak berbuat juga akhirnya kan? Ya, kelihatannya beda tapi sama, nggak berbuat. Kalau berbuat, tetap punya apa? Punya kemauan. Wujubut tagiril mungkar bi ayyi wasilatin mumkinah. Ya. Sekecil apapun kemungkaran itu bila ada, supaya kita berupaya merubahnya, mencegahnya. Karena kalau kemungkaran dibiarkan akan berkembang terus gak? Berkembang. Yang lebih hebat, temennya nambah banyak. Ya. Jadi keburukan ini kalau dibiarkan seperti ibarat buang sampah di got. Satu orang doang. Besok ada yang ngikutin nggak? Ada. Ketahuannya apa? Pas udah banjir. Gitu ya. Jadi mengingatkan, mencegah kemungkaran, kesalahan, kekeliruan ini sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan, maka diwajibkan karena berdampak luar biasa. Ya, mungkin awal-awalnya tidak. Kalau kisah yang sederhana ada dulu, orang naik kapal, dalam satu riwayat orang naik kapal, kalau mau ngambil air dia kudu ke atas, dia posisinya di bawah. Kudu ke atas, ya ke atas malas, dibolongin aja pipanya di bawah, supaya nggak naik ke atas. Ya. Alhamdulillah tenggelam kapalnya. Karena mestinya dia ngambil dari atas nggak mau, dia bolongin di bawah. Ya kalau sekarang orang mungkin naik motor atau bawa kendaraan lawan arah, lebih cepat lebih lambat? Lebih cepat, matinya lu lebih cepat juga. Ya. Jadi kemudahan yang kita anggap sederhana itu bisa jadi malah justru bahaya. Ya. Coba kita lihat dalam beberapa kasus nanti, ya. Yang jelas kemungkaran itu tidak boleh ditunda. Faidatul ingkar al-qalbi ijadun niqmah an-nafsiyah indal munkirah wa tadakur ad-daim lirabdihi. Ya paling tidak ketika ada kemungkaran kita tidak bisa merubah karena nggak punya kekuasaan. Ngomong juga nggak berani. Mau WA pulsanya nggak ada lagi. Misalnya gitu ya. Ya. Maka ketika kita melihat kemungkaran, hati kita harus menyatakan itu kemungkaran. Tidak setuju. Ya. Hati kita nih. Ya. Bapak MBG setuju nggak? Presiden nanya, ya MBG setuju nggak? Tidak. Nah, tapi alhamdulillah masih jalan terus. Ya. Jadi
sesuatu yang memang itu kemungkaran, tetap ada orang yang tidak mau meninggalkan kemungkaran karena di situ ada kepentingan, ada keuntungan, macam-macam. Nah, kita ini tidak menikmati kemungkaran tadi. Tapi kalau sudah kemungkaran, hati kita harus menolak. Karena tadi marahin nggak berani, ngomong nggak berani, sudah. Ya Allah. Lagian orang kok demen gituan, misalkan. Artinya hati kita menolak. Karena ketika kita tidak menolak, seolah-olah kita setuju. Maka ada istilah, kalau orang diem aja terhadap kemungkaran, hatinya juga dia setuju, itu adalah seperti iblis yang diem. Iblis yang diem. Ya kita ini harus ngomong. Karena lisan kita ini adalah untuk menyatakan kebaikan. Hati kita harus menolak, karena hati kita bisa membedakan mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi kita harus punya kepastian sikap. Saya mau orangnya apa? Kalau orang nggak milih sini, nggak milih situ, milih ini enggak, milih enggak, namanya apa? Netral ya? Enggak ada. Al-haq wal batil itu jelas. Yang benar dan yang salah itu jelas. Saya mah enggak milih yang benar, enggak milih yang salah. Terus milihnya apa ente? Ya. Kalau tidak milih yang benar dan tidak menyatakan salah, berarti tidak punya pilihan. Ya, hidup ini ada resiko, ya, ada resiko. Makanya harus punya sikap tadi, berani tempeleng, nggak berani ngomong, kurang berani hati berbicara. Tetap ada salurannya, karena memang masing-masing kita diberikan oleh Allah kemampuan yang berbeda. Jangan jenderal kayak kopral, nah, bahaya itu. Jenderal kayak kopral, yang jenderal kayak hansip. Pastikan saya ini jenderal, gitu kan? Dan begitu berikutnya. Supaya kebaikan itu muncul, kebaikan itu tersebar, karena memang kemungkaran harus hilang, kebaikan harus muncul. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar mas'uliyatun mustarikatun 'alal ummah al-islamiyah. Li'annahu fardun kifayah. Memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran itu tanggung jawab bersama. Tapi yang ngomong satu orang aja, kalau ngomong semua ribet. Ya. Tanggung jawabnya bersama. Bahwa itu adalah kemungkaran. Kita harus mencegah bersama-sama. Karena memang dia adalah mas'uliyatun mustarikah. Tanggung jawab bersama. Makanya kalau ada koruptor, tangkap dulu sama polisi, kan gitu. Lalu nanti dilaporkan oleh polisi ke jaksa. Lalu disidang, kan gitu. Bareng-bareng. Tangkap sama polisi, dilepas. Dan begitu. Ya. Jadi mustarikah, tidak bisa orang yang melakukan mungkar langsung tembak, nanti dulu. Ya.
Ada proses peradilan. Ya. Li'annahu fardun kifayah, makanya fardu kifayah. Kita cuma nangkep maling doang, kasih siapa? Polisi, Pak. Ya, polisi dilepas di jalan misalnya. Ya, lain terserah dia lah itu. Ya. Intinya semua kita bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan kapasitas yang ada. Orang ada maling, biarin aja, yang dicuri bukan punya saya sih. Enggak begitu. Kita juga mas'uliyah, bertanggung jawab. Kila hadal hadis sulusul Islam. Li'annahu istamala al-amri bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Hadis ini dikatakan sepertiga dalam Islam. Ya. Hadis ini sepertiga di dalam Islam. Kenapa dikatakan sepertiga? Istamala 'alal amri bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa qila innahul Islam kulluh. Karena dalam Islam itu Pak cuma ada dua. Nyuruh berbuat baik, mencegah yang mungkar. Kan itu doang. Tugas kita apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu doang, cuma dua Pak. Enggak banyak. Melaksanakan perintah Allah seperti kita lakukan sekarang. Kenapa kita mau di majelis ini? Padahal udah ngantuk-ngantuk dikit, ngantuk-ngantuk banyak. Karena ini perintah Allah, ya sudah saya lakukan. Makanya pastikan dalam hidup keseharian kita, apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul atau tidak, itu menjadi penting. Ya. Hidup ini kan capek. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan juga capek lah Pak. Iya. Perintah Allah dan Rasul saja kalau kita kerjakan ini Masya Allah. Belum tentu kita bisa maksimal. Malah ngerjakan yang dilarang. Atau mungkin ngerjakan yang dibolehkan. Yang dibolehkan boleh dikerjakan enggak? Dalam hukum kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Ada makruh dah. Anggaplah yang haram sudah kita tinggalkan insya Allah. Ya, yang haram kita tinggalkan insya Allah. Tapi nyerempet sama yang mubah. Contoh Pak, contoh saja. Ada orang demen nonton main bola, boleh nggak? Nonton bola dari jam 11 sampai jam 3, boleh nggak? Boleh nggak tuh? Boleh. Begitu jam 3 selesai dia ngantuk tidur. Bangunnya jam 6. Nah, maka hati-hati Pak terhadap yang boleh. Karena ketika kita melakukan yang boleh, mungkin yang sunnah ditinggalkan, yang wajib juga ditinggalkan. Nah, ya. Ketika kita melakukan yang boleh, itu sifatnya hanya ya sekedarnya saja. Jangan melakukan yang boleh, akhirnya meninggalkan yang sunnah, apalagi yang wajib. Kalau ada dua amalan boleh sama sunnah, mana yang harus kita pilih? Yang sunnah otomatis. Makanya ada yang bertanya, Ustadz emang nonton bola kalau jam 2 nggak boleh? Boleh. Boleh. Cuma jangan salah ente. Jam 2 itu ada amalan sunnah. Ada amalan
sunnah, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Yang bolehnya dikerjakan, yang sunnahnya ditinggalkan. Nah, ini masalah hidup kita. Ya, betul kita sudah tidak melakukan yang haram, tapi coba jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Baca Quran kagak sempet, baca WA lama banget. Itu ya. Coba perhatikan sekarang. Tanpa sadar, waktu yang kita miliki dan waktu 24 jam, betul kita tidak melakukan yang haram. Hanya melakukan yang boleh, tapi yang sunnah ditinggal. Bapak berangkat ke masjid, nggak bisa qobliyah sunnah, qobliyah. Emang tadi ngapain di rumah? Misalkan gitu ya. Mestinya kan buru-buru karena kita ada qobliyah. Tapi kita nggak bisa melaksanakan qobliyah. Kenapa tadi tidak melaksanakan qobliyah? Orang baru buat kopi doang. Orang baru dituangin kopi sama air panas, adzan. Ya udah ngopi aja dulu. Boleh nggak tuh ngopi? Boleh. Tapi sampai kopi habis, jangan yang sunnah. Jamaahnya udah bubar. Itu contoh aja Pak, contoh Pak. Perhatikan, ya. Karena kita tidak boleh melakukan yang mubah tapi meninggalkan yang sunnah, apalagi meninggalkan yang wajib. Harus arif memang di sini. Ya, harus betul-betul bijaksana. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam itu harus punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus memahami waktu-waktu yang istimewa. Sholat tahajud nggak boleh dikerjakan jam 12 siang. Namanya juga sholat tahajud. Dikerjakannya di malam hari. Makanya kan Allah bersumpah, wal laili wal fajri was subhi wad duha. Itu kan wal asri. Waktu-waktu itu menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh kita. Makanya ada waktu bainal maghrib wal isya. Itu ada waktu isya'ain, di dalam kitab disebut isya'ain. Bainal maghrib wal isya itu waktu yang orang lalai. Maghribnya sholat berjamaah, pulang. Isyanya kagak nyampe balik lagi. Dia mampir dulu sampai rumah, adzan isya. Jadi ini hadis mencakup sepertiga, karena memang di dalam Islam yang ada adalah bagaimana kita melakukan kebaikan dan bagaimana kita meninggalkan keburukan atau kemungkaran. Wakila inal Islam kulluh, bahkan dikatakan hadis ini cerminan dari Islam yang penuh. Karena dalam Islam itu hanya ada perintah melakukan kebaikan dan larangan melakukan keburukan. Li'anna a'malu syar'iyah imma ma'rufun yajib al-amru bihi au munkarun yajib an-nahyu anhu. Islam cuma dua. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu perintah siapa? Ketika kita meninggalkan itu larangan siapa? Sehingga setiap melakukan sesuatu kita ada nilai. Karena ketika meninggalkan karena Allah melarang. Karena Rasul melarang. Ketika kita melakukan karena Allah memerintahkan, karena Rasul memerintah. Makanya kita tidak boleh taat kepada
orang yang melakukan maksiat sekalipun dia seorang pemimpin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kehidupan zaman dulu dan zaman sekarang? Artinya zaman sekarang ini adalah apa yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah dulu sudah mengkhawatirkan ada zaman nanti, ya, di mana zaman itu ketika pada zaman sahabat, ketika Rasul memerintahkan sesuatu, siap ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'asahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhluq min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'mar faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa man jadahum bilisani fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ma min nabiyin, dari para nabi, ba'asahallah, yang diutus oleh Allah, fi ummatin, kepada umatnya sebelum aku, kata Rasulullah, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Ketika Nabi tadi diutus, maka ketika datang kepada umat, maka para nabi itu memiliki penolong dan pengikutnya. Begitu disampaikan, mereka ngikut, mereka membackup perjuangan para nabi tadi. Yakhuduna bi sunnatihi, mereka melakukan sesuai dengan sunnah-sunnahnya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka mengamalkan sesuai dengan perintahnya. Itu kata Rasulullah, nabi sebelum aku. Ketika datang nabi kepada mereka, umatnya menjadi pengikut, umatnya menjadi pendukung. Umatnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi. Umatnya melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi. Tsumma innaha takhluq min ba'dihim. Sekarang sudah lewat masa itu. Kira-kira masa sekarang kan? Ya. Masa itu lewat. Yaquluna ma la yaf'alu. Mereka ngomong tapi tidak mengerjakan. Ngomongnya kemana? Kerjakannya kemana? Ya. Jadi apa yang dikatakan dengan yang diperbuat berbeda. Kembali aja kepada kita. Ya. Jangan sampai kita mengatakan dan tidak melakukan. Kabura maktan indallahi antakulu mala tab'an. Dosanya besar. Dia mengatakan tapi tidak mengamalkan. Makanya kayak saya ngajar begini nih, kalau ngajar saya lihat dulu nih. Kalau hadisnya kayaknya berat, saya lewat Pak, terus terang aja Pak. Artinya saya tidak pernah mengerjakan, saya lewat. Saya berusaha dulu, mampu enggak mengerjakan, baru nanti saya sampaikan. Ngomong mah enak, iya. Nanti kalau saya jadi presiden,
Ya, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Pas jadi presiden, alhamdulillah bayar semua. Ngomong sih. Ya. Makanya kan ciri orang munafik itu idza haddasa kadzaba. Kalau dia ngomong tapi dia bohong. Makanya lebih baik diam dah. Kayak kita ini udah tua-tua begini, jangan banyak ngomong, Pak. Nah. Ya. Udah. Banyak zikir aja, banyak zikir udah. Astagfirullahaladzim. Karena ngomong itu mudah banget. Nah, ini Rasul mengingatkan. Zaman sudah berlalu, yakuluna ma la yaf'alun. Mereka ngomong tapi tidak mengerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengerjakan padahal tidak diperintahkan. Nah, ketika kita mendapat orang seperti itu, paman jahadahum biyadihi bahwa mukmin. Kalau dia melakukan itu, artinya orang itu dilawan, maka dia mukmin. Yang harus nangkep maling siapa? Siapa aja. Ya, cuma nanti diserahin ke polisi. Jadi kan tidak mesti polisi, kita boleh nangkep. Tapi kita kasih ke polisi. Jadi kebaikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang, selesai nggak buat Bapak? Belum. Bapak kudu nyampein sama yang nggak hadir, sama yang pulang tadi tuh. Jadi kan ada yang pulang tuh Isa tuh. Kasih tahu. Iya, dia kan sibuk atau apa. Ya. Jadi belum selesai tugas Bapak juga. Kalau tugas saya udah selesai, udah saya sampaikan sama Bapak. Ya. Setelah Bapak mendengar dari saya ini, nah, kalau kata Rasulullah, balik asyahid minkum al-ghaib, sampaikan hei yang hadir kepada yang tidak hadir. Ya, apalagi sama yang pulang-pulang tadi tuh. Dikir belum habis aja udah pulang aja. Sampein. Ya Ustadz katanya, udah ogah aja udah nyampein ya. Hah? Kayaknya udah ogah aja kayak nyampeinnya nih. Ya, ada ribet dasan katanya begitu. Ya ini kayak begini nih. Ini masalah kita yang begini nih sebutnya nggak selesai-selesai. Boro-boro ngelawan Amerika. Nah, boro-boro kita berhadapan dengan Yahudi. Yang begini aja kita nggak berani. Ya Allah. Ini bisa jadi iman kita memang lemah nih Pak ya. Ya Allah, iman saya ini bukan recehan lagi. Ya harus kita akui. Ya. Karena kebaikan itu harus disebar. Ya. Kebaikan itu harus disebar. Makanya paman jahadahum biyadihi fahuwa mukmin. Indikasinya kalau kita memerangi tadi itu yang ngomong doang tapi tidak ngerjain, perangin dia. Baru kita mengaku mukmin. Makanya hidup kita ini sebutnya kagak jelas Pak hidup kita nih. Kelihatannya doang tenang. Kalau saya sering bilang ente tenang apa bego sih ente? Kan kadang-kadang susah ngebedain tuh ya. Orang tenang sama orang bego susah ngebedain itu. Dia tenang aja. Orang di depan ada bom dia jalan aja, dia tenang aja. Bego emang kagak tahu ketahuan ada. Fahuwa mukmin. Harus jelas indikasi kita ini. Ya.
Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, ya tadi itu. Ya, bahasanya sama dengan tadi itu. Kalau berani tempeleng. Kalau tidak ngomong. Kalau tidak ini ada penjelasan di sini. Walaysa wara'a dzalika minal iman habatu khardal. Kalau hatinya saja tidak mendoakan kemungkaran yang ada, berarti imannya nggak ada sama sekali. Udah amal kita belum jelas, iman kita belum jelas, ya udah neraka, udah mau apa lagi? Nggak ada lagi. Kita ini bisa masuk surga mungkin bukan karena amal kita, karena iman kita. Nah, iman kita ternyata dikatakan di sini walaysa wara'a dzalika minal iman habatu khardal. Walaupun hanya sebiji sawi kagak ada. Bisa ada kemungkaran tuh, nempeleng kagak berani, ngomong kagak berani, udah gitu bodoh amat lah. Minimal hati kita ngomong, ya Allah, ini orang, ya Allah. Kita doain mudah-mudahan orang ini meninggalkan kemungkaran. Ini luar biasa hadis ini, ya. Jadi jangan kita merasa aman sudah melakukan segala kebaikan-kebaikan, tapi kita kurang peduli kepada lingkungan yang ada. Apa yang kita khawatirkan di sini? Takut-takut iman kita sebiji sawi aja kagak ada. Karena tadi melihat kemungkaran, nempeleng kagak berani, ngomelin kagak berani, habis itu kita cuek aja. Hati kita pun tidak tergerak. Minimal mengingkari. Sekaligus mendoakan. Jadi hati kita berfungsi, ya. Walaupun tadi sebetulnya kalau hadis yang pertama dikatakan imannya lemah, tapi kalau hadis ini mengatakan sebiji pun tidak ada imannya. Nah, ketidakpedulian kita terhadap apa yang sedang kita hadapi. Ya. Satu lagi dah. Wa an Abil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala bayana Rasulullah ala sam'i wa ta'ah bil usri wal yasri wa munsyati wal makruhi wal asaratin alaina wa ala alla nunazi al amra ahla ila antarau kupran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan wa ala ayyakula bil haq ainama kunna la nakhafu billahi laumata laim muttafaqun alaih. Dari Abil Walid Ubadah ibnu Samit radhiyallahu qala, dia berkata bayakna Rasulullah, saya berbaiat kepada Rasulullah ala sam'i wa ta'ah. Pokoknya kalau saya mendengar apa kata Rasulullah, pokoknya saya taat. Ya. Nggak akan ingkar. Ya. As-sam'u wa ta'ah. Diawali dengan mendengar, lalu dilanjutkan dengan taat. Fil usri wal yusri. Baik urusannya itu susah atau urusannya mudah, kalau itu perintah saya kerjakan. Kalau itu larangan saya tinggalkan. Bangun jam 3 susah apa gampang, Pak? Ya, usahakan. Bangun subuh dulu dah, gitu kan? Bangun subuh dulu dah, aduh, masya Allah bangun subuh. Berat bangun subuh, tetap aku akan lakukan. Karena aku sudah berjanji dengan Rasulullah. Al-manshat wal makrah, atau
yang dikerjakan itu baik itu mudah ataupun susah, baik itu gampang ataupun sulit, pokoknya dikerjakan. Ya. Tapi sebetulnya adakah perintah Allah dan Rasul itu yang sulit, Pak? Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu kita kayaknya nggak mungkin bisa mengerjakannya. Ada nggak tuh, Pak? Nggak ada, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kembali kepada kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum. Ya Allah Ustaz, suruh bangun jam 3 udah kagak sanggup saya. Ya kalau jam 3:30 kali bisa. Ya udah. 3:30 juga nggak sanggup saya, subuh bisa. Ya udah subuh dah. Nah kalau subuh juga nggak bisa berarti mau apa lagi ente? Hah? Ini perintah Rasulullah, subuh bangun. Oke jam 2 nggak sanggup, jam 3 nggak sanggup, 3:30 nggak sanggup dah. Subuh dah. Subuh nggak sanggup juga. Nah ini. Jadi sebenarnya bangun subuh itu susah apa mudah? Susah. Tapi kalau kita berjanji walaupun susah akan saya lakukan. Udah susah nggak berusaha lagi. Bangun subuh, sekarang subuh jam 5, jam 4:35 atau anggaplah 4:30 ya. Anggaplah 4:30. Udah subuh susah, nongkrong sampai jam 12. Tidak ada upaya. Ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Pak. Apa yang diperintahkan usahakan kita berusaha mengerjakannya, walaupun tidak maksimal. Kayak tadi, ya. Kalau sholat tahajud paling tidak qiyamul lail itu 11 rakaat. Ya Ustadz, saya mah 1 aja. Ya udah 1 aja kerjain. Jadi kalau 11 nggak bisa. Boleh nggak 1? Boleh. Masalahnya 11 kagak, 1 kagak. Nah itu masalah. Ya, sunahnya 11. Atau kalau enggak 1 aja. Ah kalau 1 oke. 1 juga kagak lagi. Nah ini. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa 11 jangan sampai tidak sama sekali melakukan. Kaidahnya begitu. Ya. Salat duha ada yang bilang 12, ada yang 8. Ya, saya mah 2 aja Ustaz. Ya udah 2. Ini 2 kagak, 4 kagak. Ya. Iya. Jadi as-sam'u wa ta'ah. Jangan sampai tidak mengerjakan sama sekali. Karena begini Pak, ketika kita sudah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, nyuruhnya juga enak sama orang lain. Ya, enteng kita ngomongnya kalau sudah pernah mengerjakan. Tapi kita nggak pernah mengerjakan, ngomongnya kencang banget. Ya, susah, berat, ngomongnya juga berat. Ya. Makanya kan kita berupaya apa yang sudah kita kerjakan kita sampaikan kepada yang lain. Kita ajak yang lain, kita ingetin yang lain. Supaya apa? Supaya pahala yang kita dapatkan lebih banyak. Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu, lalu kita memerintahkan itu kepada orang lain, dia mengerjakan, kita dapat pahalanya. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang mengarahkan
menunjukkan kebaikan, lalu kebaikan itu dikerjakan oleh orang itu, maka pahala yang dia dapatkan seperti pahala yang kita dapatkan. Maka jangan takut ngomong baik. Jangan takut mengajak yang baik ketika kita sudah menikmati melakukannya. Kayaknya saya belum pantas. Kapan pantasnya? Ya. Kalau memang sudah melakukan dan kita sudah menikmati, sampaikan. Berulang-ulang. Karena orang itu tidak cukup hanya sekali. Sudah tentu caranya masing-masing. Ya. Karena kebenaran itu adalah bagian yang harus kita sampaikan kepada yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi saya sudah sampaikan, tinggal Bapak menyampaikan kepada yang lain. Iya. Kepada siapa Ustaz? Kepada siapa saja. Ya. Kepada orang yang pernah ketemu dengan kita, supaya apa? Pahala kita bertambah. Ongkos kita ini kurang, Pak. Mau ke akhirat kurang ongkos kita. Kita enggak minta ongkos, enggak. Ya, bagi ongkos. Bagi ongkos tadi, nyuruh, jadi bagi. Tapi kita dapat tambahan. Dan ini harus terus bergulir, ya. Supaya kebaikan tidak mandek, tidak berhenti pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan atau bertanya? Silakan. Cukup? Ya. Jadi tugasnya apa tadi? Menyampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan nanti. Insya Allah belum tentu dia mau. Lu kayak ustadz aja lu baru. Paling bilang begitu tuh ya. Kayak ustadz aja. Pokoknya hadapin aja. Tapi kita tugasnya menyampaikan. Ya kalau sekarang kalau nggak mau berhadapan WA aja WA. Ya, di WA saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahlil Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.